Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut 3 berita utama kami hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, rumah 2 lantai di Surabaya terbakar. Korban syok dan menangis. Warga di Lamongan menemukan granat tangan saat membersihkan pekarangan rumahnya. Sejumlah buaya muara muncul di sungai dan tambak dekat permukiman warga di Sidoarjo. Hendak membersihkan pekarangan rumah, seorang warga di Lamongan menemukan granat yang diduga masih aktif. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas menerjunkan tim gegana. Warga desa Bangel, Kecamatan Sukorame, Lamongan, dihebohkan dengan temuan granat. Benda ini pertama kali ditemukan oleh Suwandi yang tengah membersihkan pekarangan rumah. Karena khawatir penemu granat yang diduga masih aktif ini kemudian melapor ke polisi. Polres Lamongan yang menerima laporan langsung ke TKP bersama dengan tim gegana dari Brimob Polda Jatim. Setelah memasang garis polisi, petugas kemudian mengevakuasi granat dengan hati-hati. Pada indikasi itu bahwa itu disinyalir adalah granat, kemudian kita langsung berkoordinasi sama Bunda gimana tadi yang mau kesini, yang sudah siap, yang sudah selesai makan. Bunda yang tadi kalau sudah selesai makan. Yaitu di bagian saji bom, di spesifikasi dalam atau mungkin barangkali dari panitia. Oleh karena itu kemarin sudah kita koordinasikan, dari tas-tas dan tim sudah datang dan barang itu yang tadi saya lihat goyang-goyang di granat itu sudah diambil dan Bagaimana dari Mas? akan diperiksa di tempat yang aman, kan gitu, menunggu perkembangan lagi. Polisi masih mengidentifikasi granat yang ditemukan di pekarangan rumah ini untuk mengetahui jenis dan tahun pembuatannya sebelum dimusnahkan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Warga sebuah desa di Sidoarjo dihebohkan dengan penampakan sejumlah buaya muara dewasa yang sering mereka lihat saat hendak pergi melaut. Tak hanya di dekat tambak warga, buaya muara tersebut sering mendekati perkampungan hingga membuat warga resah. Kemunculan buaya muara di Desa Sawuhan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo sempat direkam oleh warga menggunakan kamera ponsel. Reptil buas itu seringkali menampakkan diri saat nelayan pergi atau pulang melaut. Sejumlah warga yang setiap hari beraktivitas melalui aliran sungai mengaku melihat langsung sejumlah buaya berdiam diri di tepi sungai dengan mulut terbuka. Jika biasanya hanya berenang di sungai, namun reptil itu kini sering naik ke daratan dan berdiam di sekitar tambak warga. Sejumlah warga menduga buaya itu muncul ke daratan karena lapar, serta akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Warga sudah melaporkan kemunculan hewan buas itu ke perangkat desa dan petugas BKSDA, namun belum ada tindak lanjut. Warga resah sebab lokasi kemunculan sejumlah buaya tersebut berada dekat dengan permukiman warga. Tapi yang kemarin besar banget masih yang besar. Belum pernah, jadi sebelumnya belum pernah ya yang besar itu ya. Ya sering besar, ya sering ketemu yang besar. Cuma ini kan lebih jelas Pak. Biasanya kan di pinggir kali waktu pinggir sungai itu kan air surut. Banyaknya caring di atas lumpur gitu. Jadi kemarin lebih jelas di atas gitu. Ya. Terus saya video, pakai guru-guru saya berangkat, terus saya berhenti, saya mundur lagi dari video sama guru-guru itu. Ya guru-guru ya kayak takut, takutnya nanti turun gitu, nyerah, waduh, saya takut. Terus udah, ayo lanjut gitu. Mas kalau sini nggak pernah ya ke daratan ke dekatnya rumah warga gitu? Kalau di rumah, di depan rumah sering Pak, di sana. Yang di kepentingan? Iya di kepentingan itu, cuma ya nggak sering-sering banget gitu Pak. Saat ini warga hanya bisa berharap ada tindak lanjut dari pihak terkait untuk mengantisipasi buaya masuk ke wilayah permukiman warga. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo.
Bekerja sama dengan Perdami Malang Raya dan Pemkab Tulungagung, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menggelar operasi katarak gratis di Tulungagung. Operasi mata ini disambut sukacita para penderita katarak yang selama ini aktivitasnya terganggu karena gangguan penglihatan. Operasi katarak gratis yang digelar oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerja sama dengan berbagai pihak ini digelar di RSUD Dr. Karneni, Kecamatan Campur Darat, Tulungagung. Kesempatan operasi gratis ini disambut antusias masyarakat, terutama penderita katarak. Dari jumlah 200 warga Tulungagung yang mendaftarkan diri, hanya 56 yang memenuhi syarat secara medis sehingga bisa dioperasi. Operasi dilaksanakan selama sehari oleh 10 dokter spesialis mata dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata atau Perdami, Malang Raya, Tulungagung, dan Kediri. Operasi katarak ini dirasakan manfaatnya para penderita katarak, salah satunya Lilik Hartani, warga Campur Darat, Tulungagung. Aktivitasnya yang terganggu oleh katarak sejak setahun lalu, kini bisa kembali beraktivitas dengan normal. Ia berterima kasih kepada para pemirsa donatur Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar yang mendukung operasi katarak gratis ini. Alhamdulillah dapat bantuan operasi katarak ini dari YPP SCTV Indosiar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tulungagung pada tahun 2023, jumlah penderita katarak mencapai 1.314 penderita. Meskipun bisa diobati, penyakit katarak seringkali menjadi hambatan besar bagi mereka yang tidak mampu. Program operasi katarak gratis ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Operasi katarak gratis ini terselenggara berkat kolaborasi Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar, Perdami Malang Raya, Pemkab Tulungagung, dan RSUD Campur Darat Dr. Karneni. Kita kan mengetahui bahwa angka kebutaan di Indonesia ini masih amat sangat cukup besar sekali, karena dari survei sendiri di Provinsi Jawa Timur itu termasuk urutan keempat angka kebutaannya, dan 70-80%-nya itu disebabkan karena katarak. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih support dan sponsor dari YPP, SCTV, dan Indosiar serta jajarannya juga. Kepedulian pemirsa melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih ini menghindarkan penderita katarak dari gangguan penglihatan dan terancam kebutaan. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung.